Pokoknya orangnya baik. Baik ya? Baik sekali. Orang-orang lihat apa Pak PKI itu salah, Ben, Mas. Salahnya nih gimana, Bu? Ya nggak tahu apa sendiri. Difitnah gitu ya? Iya. Nah pokoknya sakti lah yang. Sakti. Orangnya itu sakti. Sakti ini. Di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di komplek pemakaman umum daerah Pasuruan, di mana di sini saya mengunjungi salah satu makam yang merupakan sosok misterius dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ya teman-teman. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke guys, jadi makam tersebut merupakan makam pendiri PKI ya. Sebut saja beliau ini bernama Den Semaun teman-teman. Seorang buruh kereta api asal Jawa Timur yang menyaksikan penderitaan rakyatnya. Dan beliau muncul sebagai pemimpin muda yang berani melawan penjajah dengan membangun sebuah partai Komunis Indonesia dengan tujuan melawan penjajahan, yang kedua membela kaum tertindas, dan yang ketiga menciptakan dunia tanpa penindasan ya. Tapi langkahnya ini penuh dengan kontroversi ya teman-teman ya. Sebuah cita-cita yang kelak meninggalkan jejak gelap dalam sejarah Indonesia. Jadi siapakah Den Semaun ini? Beliau merupakan pahlawan atau sosok yang telah meninggalkan jejak kelam dari bangsa ini ya teman-teman. Oke, kita cari makamnya. Wow. Jadi menurut info dari warga teman-teman, makam beliau ini berdekatan dengan makam jeruji atau teralis. Di sini saya kok nggak lihat ya makam jeruji teralis. Oke, kita cari ya. Jangan-jangan yang ada di sana tuh ada pagarnya di sana ya. Dan maaf ya, ini kali pertamanya saya kesini, jadi mohon maaf banget kalau saya nggak tahu letak makamnya. Assalamualaikum ahli kubur. Permisi. Oke. Oh. Lu. Oh. Bukan ini ya. Ini makamnya panjang-panjang loh, ada mungkin 2,5 meter ini panjangnya. Cuman bukan ini deh. Waduh. Mana guys makam yang ada teralisnya? Nggak lihat ya. Masa sampai belakang sini sih? Ini ada jalan loh. Cuman kok nggak ada makam lagi ya. Mentok. Oh itu bakar-bakar men. Wah baunya. Mentok guys. Itu pabrik. Oh itu sampah. Makanya kok bakar-bakar. Sampah, pembuangan sampah ya. Ini ada makam sih di dekat pohon pisang. Amit sewu. Oh guys, ini nggak disangka ada peninggalan masa lalu juga di sini teman-teman. Ini ya, ini batu bata guys, batu bata yang super jumbo. Ini mungkin potongannya ya, dan mungkin bisa mencapai sekitar 0,5 meter nih. Kayak gini guys, ini bata. Bata ya teman-teman. Berat banget. Bata guys, gede. Jadi berbicara tentang batu bata, ini sudah ada sejak zaman Majapahit ya.
kalau kalian menemukan batu bata yang super jumbo di luar nalar, di makam-makam tertentu lah ya, itu berarti di situ ada jejak Majapahit ya teman-teman. Karena memang batu bata yang di luar nalar ini peninggalan dari kerajaan Majapahit guys. Dan di sini Bu, ini ke sawah lah. Oh no. Waduh, ini bau baju nih, jari bau asap men. Wah, kuwendeng. Limbah ya. Kembali lagi ke makam. Wow. Mana? Duh, masih nyari-nyari lagi. Kuwendeng. Mana ya? Wah, explore makam guys. Ini bukan? Ah, bukan. Sastro Samo. Namanya Sastro Samo. Ah, bingung aku. Makam jeruji nih apa ya? Kalau jeruji sih pagar itu ya guys. Ini pagar guys. Wah, ini dia. Ini mungkin nisannya tuh lama-lama ya teman-teman. Bisa jadi makam ini dari beliau. Bismillah, assalamualaikum. Ya, gak kelihatan men. Gak kelihatan namanya. Oh, ini makan lama guys. Kayak patok-patok gitu ya. Itu juga. Jadi kayak bentuknya nisannya itu bunga-bunga gitu teman-teman. Nah ini loh mungkin. Gak ada namanya sih. Oh ini namanya guys. Metsewa. Ini udah makamnya nggak ini? Gak ada ya, gak kelihatan patoknya. Raden loh, RA ya teman-teman. Raden Ayu Prawiro Atmojo. Lahirnya 15 Mei 1869. Wafat 1957. Loh. Ini Raden Roro Suratmi. Ini ya RR ya. Raden Roro ya. Raden Roro Suratmi. Lahir 1906. Loh, ini anaknya jangan-jangan. Ini ibunya. Pokoknya belakangnya itu ada Prawiro Atmojo gitu ya teman-teman. Maaf, ini kali pertamanya saya kesini. Oh, ini loh. Wow. Nah, ini dia guys. Nah, ini loh. Lah kan? Semaun Prawiro Atmojo, lahir 1898, wafatnya 1971. Kalau yang di sebelah sini Valentina Semaun, wafatnya 16 Januari 1958. Oke. Ngapunten, Bah, ngapunten.
Jadi satu makam ini ada 2 jasad ya, yang dimakamkan, dikebumikan di sini. Pantesan nggak kelihatan men. Jadi mungkin di situ ibu kandung ya mungkin ya teman-teman, yang di dalam pagar itu. Terus sebelahnya tuh mungkin juga anaknya, sebelahnya mungkin suami dari bapaknya Semaun. Ya, saya doakan dulu ya. Oke guys, wow, maaf banget. Wah, ini kali pertama yang saya kesini ya. Akhirnya ketemu juga makam dari Den Semaun ya teman-teman. Jadi tujuan Semaun ini mendirikan PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu didirikan pada tahun 1920, yang tidak bisa dilepaskan dari situasi politik Hindia Belanda ya pada saat itu ya. Dan poin pentingnya ya di sini yang pertama itu melawan penjajahan Belanda, yang kedua memperjuangkan kaum buruh dan kaum tani. Kalian bisa lihat logonya PKI ya, palu dan arit, palu dan celurit, itu yang melambangkan penggabungan antara petani dan pekerja konstruksi. Dan yang ketiga menyebarkan ideologi sosialisme dan komunisme. Jadi beliau ini terpengaruh dari ajaran Marxisme ya dan revolusi Bolshevik usia tahun 1917, sehingga Semaun ini ingin menjadikan komunisme sebagai dasar perjuangan agar masyarakat terbebas dari penindasan ya teman-teman. Dan yang keempat terakhir itu sebagai alternatif dari syariat Islam. Jadi PKI ini didirikan sebagai jalan alternatif yang lebih tegas dan radikal untuk melawan kolonialisme ya teman-teman. Jadi singkatnya, tujuan Semaun mendirikan PKI di sini adalah mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, yang sekaligus untuk membangun masyarakat adil tanpa ada penindasan melalui ideologi komunisme ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ya, sudah ya. Itulah tadi makam dari Mbah Semaun ya teman-teman. Jadi Semaun ini merupakan tokoh revolusioner yang mempunyai banyak keilmuan, yang paham filsafat dan ilmu pengetahuan modern seperti Bung Karno. Dan banyak masyarakat awam kala itu yang masih buta akan pengetahuan ya teman-teman, sehingga dimaknainya sebagai orang sakti ya, garis bawahi ya, orang sakti. Sakti artinya memiliki banyak ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, bukan ilmu kebal anti peluru, bukan ilmu tidak bisa mati dan sebagainya ya teman-teman ya. Oke, jadi ilmu ini ilmu pengetahuan, bukan ilmu orang sakti mandraguna, bukan ya. Wow. Oh, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan kalau ingin lebih jelas sih mungkin kita bisa tanya kepada para tetua di sini ya. Ini sangat sepi sekali loh teman-teman. Oke, kita lanjut guys. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di rumah dari Den Semaun yang sekarang sudah jadi Alfamart. Dan di sini
saya langsung bertemu oleh warga asli sini ya, Gunung Gangsit ya teman-teman, yang mengetahui story dari Gens Maun. Ya. Ya, Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Salama. Ibu Salama, Ya. warga asli sini ya. Warga asli Gunung Gangsit. Ceritanya bapak saya, kalau datang itu orangnya tiba-tiba datang. Maksudnya nih tiba-tiba datang. Tiba-tiba ini datang gimana? langsung ada di rumah. Langsung ada di rumah. Iya. Itu misalnya keluar gitu ya, Bu ya? Iya. Keluar kemana gitu tiba-tiba? Tiba-tiba datang. sudah ada di Belanda. Ceritanya bapak saya dulu. Tiba-tiba sudah ada di Belanda. Belanda, pokoknya sakti lah yang Sakti. orangnya itu sakti. Sakti ini punya Pokoknya. ilmu kanuragan gitu, Bu. Terus pokoknya ilmu zaman dulu itu bagaimana, Mas? Ya, Oh. pokoknya dulu itu bapak saya itu ceritanya barang di sini tuh dibeli lagi sama anaknya. Kemudian tiba-tiba kembali lagi. Kecilan saya nggak berani dolan di situ, Mas. Di mana? Ya ini di situ nggak berani kecilan saya. Nggak itu. berani? Iya, wibawanya sangat besar. Maksudnya nggak berani ini karena Ya pokoknya apa, Bu? rumahnya wibawanya besar sekali. Heeh. Iya. Pokoknya wibawanya besar kan, Mas. Wibawanya itu. Pengaruhnya terhadap masyarakat di sini, warga Ya, di sini ya. gimana, Bu? Baik, Baik ya. baik. Beliau Bang. ini sosok yang baik. Sosok jiwa penolong. Nah, contohnya, Bu? Ya pokoknya ada orang kesulitan langsung wis terjun gitu. Contohnya kesulitan ini kesulitan apa? Ya ekonomi, pokoknya segala kesulitan wis. Langsung ditangani oleh beliau. Iya, Langsung selesai. langsung selesai. Ceritanya bapak saya dulu. Oh, gitu. Jadi Pokoknya orangnya baik, baik ya. baik sekali. Orang-orang lihat apa Pak PKI itu salah kan, Mas. Salahnya nih gimana, Bu? Ya nggak tahu apa sendiri. Difitnah gitu ya? Iya. Oh, gitu. Jadi memang beliau ini beliau ini sosoknya tuh kayak misterius gitu, Bu ya. Jadi Iya, tapi kayak orangnya baik. baik ya kalau sama warganya masyarakat, sama orang miskin, pokoknya baik kan. baik banget ya. Iya, baik Oke, kan. oke. Nah, ini rumahnya nih sudah jadi Alfamart. Ini Iya. sudah berapa lama, Bu? 2000. Pokoknya lama be anak saya bukanya itu anak saya umur 4 tahun. Sekarang sudah umur berapa tahun? 25 be anak saya. Oh, sudah lama. Sekira 20 tahunan. 20 tahun. Iya. Oh, oke. Jadi memang ini rumah beliau asli Iya, ya? asli. Asli. Ya tinggal ini ya yang Ini asli itu. oh, tinggal Iya, tinggal ini sama tinggal yang di atas. yang di atas. Iya, yang di yang di atas mana, atas. Bu? Yang di atas, Bu? Itu. Oh. Tuh. Lah. Oh iya, guys. Jadi kayak ada anu ya. Iya, kayak ada Ornamen gitu ya. Ornamen di atasnya Alfamart dulu ada tulisannya, Iya. guys. Nah, di atasnya itu ada kayak ornamen apa gitu ya. Kayak rumah klasik gitu, Bu ya. Oke, jadi peninggalannya cuma itu, rumahnya ya masih tersisa ya. Terus pilar-pilar itu yang di depan itu. Dulu itu apa? Hah? Dapur nggak ada pintu, tapi Nggak ada maling pintu. pencuri nggak berani, Mas. Nggak berani masuk. Nggak berani masuk. Kenapa, Bu? Ya, Punya apa? Ilmu apa ini beliau? ya ini? nggak tahu Nggak tahu. Pokoknya pencuri masuk itu takut, Ben. Takut ya? Iya. Nggak ada, dapurnya nggak ada, pintu sekalipun. Oh, terus saktinya nih bisa pindah tempat gitu, Bu ya? Iya, bisa dipindah tempat. Heeh. Ceritanya bapak saya loh. Oh, gitu. Pokoknya. Bisa pindah tempat. Emang katanya bapak saya itu kalau datang wis warga nggak tahu-tahunya membantu gitu. Tiba-tiba bantu gitu ya? Iya. Oke. Tiba-tiba membantu. Pokoknya orangnya baik lah. Baik sekali ya, Bu? Iya. Wah, misterius sekali ya. Oke, jadi seperti ini guys penampakan Alfamart. Ini Alfamartnya sudah lama ya, Bu ya? 20 tahun. 20 tahun ya. Dan sisa peninggalan Kurang lebih 20 tahun. kurang lebih 20 tahun dan sisa peninggalan dari rumah beliau ini pilar-pilar ini, dan di atasnya itu ada ornamen yang bisa kita ketahui kalau ornamen tersebut
hanya ada di rumah-rumah klasik ya. Oke. Berbicara tentang sejarah masa lalu ya, banyak pejuang-pejuang kita yang berjuang baik itu dari aliran kiri maupun dari aliran kanan untuk memperebutkan kemerdekaan ya teman-teman. Tapi karena adanya perbedaan politik yang menyebabkan hancur oleh kekuasaan, maka dari itu sekarang kita harus bersatu demi kemajuan NKRI guys. Jangan dikorupsi, jangan dipajaki, dan jangan diadu domba untuk kekuasaan. Justru itu yang menyebabkan hancurnya NKRI ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu guys.